Ik denk ook dat iedereen van het team gewoon elke wedstrijd even serieus neemt. Al is het Manchester United of is het Almere City. Dat zou geen verschil uit moeten maken. Natuurlijk heeft deze club historie en heeft een grote naam. Maar daarin moeten wij gewoon ons eigen spel spelen wat wij de afgelopen week aan het doen zijn. Statistik gemilang Mees Hilgers saat menghadapi MU di pentas Europa League. Pemain terbaik ketiga FC Twente. Pada tahun ini dan akan diadakan pada bulan September atau bulan Oktober seperti tahun lepas lah. Mesyuarat Esko pada pagi ini bilangan 11 penggal 21-25 ini. Malaysia meradang dicap ikut-ikutan strategi timnas Indonesia. Sekjen FAM tegaskan cuma ambil pemain naturalisasi grade A Eropa. 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거죠. 말도 안 되는 소리를 하고 있는 거고. 그런 소리 들으면 기분은 좋죠. 인정은 일단 제가 인도네시아에서는 그래도 인정을 받고 있으니까 너무 행복한 거죠. Shin Taeyong coret 3 nama pemain untuk diganti Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Siapa aja? Statistik gemilang Mees Hilgers saat menghadapi MU di pentas Europa League. Pemain terbaik ketiga FC Twente. Manchester United, MU, bermain imbang 1-1 dengan FC Twente pada matchday 1 Europa League 2024-2025 di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. MU unggul melalui Christian Eriksen di babak pertama, tetapi striker Twente Sam Lammers menyamakan kedudukan di babak kedua setelah pertahanan setan merah pecah konsentrasi. FC Twente bermain 4-2-1-3 dengan Mees Hilgers sebagai salah satu bek tengahnya. Ia juga harus menghadapi Joshua Zirkzee dan bahkan Marcus Rashford. Sejak awal babak kedua, pertandingan cukup seimbang. MU lebih sering membahayakan pertahanan Twente, tetapi Mees Hilgers dan rekan-rekannya tetap kuat untuk menghentikannya. Berkat kegemilangannya menahan gempuran para pemain MU, barisan pertahanan FC Twente meraih poin tinggi. Berdasarkan catatan FotMob, ada 2 pemain yang mendapatkan poin bagus atau di atas Ponten 7. Mees Hilgers mendapatkan rating 7.0, sedangkan Bart van Rooij, bek kanan yang mengawali serangan balik FC Twente dan berujung gol, meraih rating 7.6. Adapun rating tertinggi didapat Sam Lammers dengan rating 8.1. Dia mencetak gol dan membuat skor menjadi imbang 1-1. Masih dari catatan FotMob, Mees Hilgers juga melakukan 1 shot sepanjang 90 menit pertandingan. Yang istimewa lagi, akurasi operannya mencapai 92%, atau 45 kali sukses dari 49 percobaan passing. Hilgers juga 2 kali menyentuh bola di kotak pertahanan MU, yang menunjukkan bahwa ia cukup berani merangsek naik ke atas garis tengah. Di sisi pertahanan, Hilgers tercatat melakukan 2 blok, 8 sapuan, 2 intercept, dan cuma sekali dilewati lawannya. 4 kali Hilgers memenangi duel 1v1, di mana 1 diantaranya adalah saat duel udara. Malaysia meradang dicap ikut-ikutan strategi timnas Indonesia. Sekjen FAM tegaskan cuma ambil pemain naturalisasi grade A Eropa. Belum lama ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menolak mengambil langkah tergesa-gesa untuk mencari pemain keturunan dari luar negeri dalam memperkuat timnas Malaysia. Isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda tampaknya sudah jadi rahasia umum di Indonesia. Malaysia sepertinya tak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak terjadi, FOMO, di Asia Tenggara. Salah satunya timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim.
Menyikapi kabar tersebut, Sekjen FAM, Datuk Nur Azman Rahman beri respons tegas soal kabar pemain naturalisasi Timnas Malaysia ke depannya. Azman merespons terkait nama-nama pemain keturunan yang disebut-sebut akan debut untuk bergabung skuad Harimau Malaya. Di antara nama-nama pemain yang berseliweran, terucap pemain sayap Luton Town Elliot Thorpe dan pemain Heracles Almelo Sam Skepperman. Elliot Thorpe diketahui memiliki darah Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Perlis. Sementara Sam Skepperman mempunyai garis keturunan Malaysia yang juga dari neneknya. Selain itu, Kapten Go Ahead Eagles, Mats Dale, dikabarkan telah dihubungi oleh FAM. Mats Dale juga telah menyatakan ketertarikannya untuk membela Timnas Malaysia. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Azman Rahman, mengakui bahwa ia mengetahui tentang beberapa pemain yang diduga memiliki keturunan Malaysia. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk menghubungi pemain-pemain tersebut guna memperkuat Timnas Malaysia di masa depan. Setidaknya ada 5 pemain keturunan yang disebut-sebut akan diperhitungkan oleh FAM untuk memperkuat Timnas Malaysia. Mungkin kedepannya akan ada penambahan pemain keturunan dari luar negeri. Ungkap Nur Azman Rahman dikutip tim tvoninews.com pada Rabu, 25 September 2024. Meski demikian, Azman menegaskan bahwa FAM tidak ingin terburu-buru dalam mendatangkan para pemain tersebut. Namun semua tergantung keputusan staf pelatih dan pimpinan FAM, tambahnya. Menurutnya, FAM sejauh ini sudah mengambil sikap untuk memantau perkembangan pemain yang bersangkutan. Di samping itu, FAM akan melakukan diskusi dengan jajaran pelatih dan pimpinan organisasi. Jika sudah menghasilkan pertimbangan, FAM akan mengambil langkah lanjutan dengan mengundang pemain tersebut untuk membela Malaysia. Lebih lanjut, Azman menegaskan bahwa FAM tidak akan sembarangan dalam mendatangkan pemain keturunan. Ia menegaskan bahwa FAM hanya akan mengambil pemain-pemain grade A yang sudah teruji secara kualitas. Jika pemain yang terlibat adalah pemain grade A dan mampu membantu skuad Harimau Malaya, mereka pasti akan kami ambil demi semakin meningkatkan performa timnas, ujar Azman tegas. Pernyataan Azman tersebut membuktikan bahwa FAM tidak main-main dalam membangun skuad Harimau Malaya. Shin Taeyong coret 3 nama pemain untuk diganti Mees Hilgers dan Eliano Rejders, siapa aja? Menuju pengambilan sumpah Mees Hilgers dan Eliano Rejders, Shin Taeyong sepertinya akan mulai memikirkan 3 nama untuk dicoret, siapa saja mereka? Dilansir dari akun Instagram Football Statistik, Sumarji, selaku manajer Timnas Indonesia mengatakan bahwa nanti akan ada perubahan dalam roster pemain. Saat ini, sebenarnya sudah ada 26 pemain yang terdaftar untuk Timnas Indonesia, sehingga bergabungnya kedua pemain naturalisasi tersebut akan membuat perubahan dalam keseluruhan pemain yang dipanggil. Selain itu, Sumarji juga mengatakan bahwa ia masih belum tahu keputusan apa yang diambil oleh Shin Taeyong terkait penambahan amunisi atau pemain ini. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun, kami juga harus tahu apakah Coach Shin Taeyong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, ucap Sumarji. Meski begitu, saat ini sebenarnya sudah ada 3 nama pemain yang dirumorkan memiliki kemungkinan paling tinggi untuk dicoret STY. Berikut diantaranya. Yang pertama Mohamed Ferrari. Untuk saat ini, Muhammad Ferrari dirumorkan menjadi salah satu pemain yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk dicoret dari skuad Garuda. Hal ini disebabkan karena banyaknya amunisi pemain di posisi back, seperti Justin Hubner, Jai Itzes, Rizky Ridho, hingga Mees Hilgers yang nanti juga akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, sangat wajar jika Ferrari kedepannya mungkin akan dicoret dan memberikan slotnya untuk Mees Hilgers. Selanjutnya, ada Nadeo Argawinata yang merupakan kiper dari Liga 1 Borneo FC, yang baru-baru ini mendapatkan sanksi dari PSSI. Meski begitu, terlepas dari sanksi yang ia terima, slot kiper untuk timnas sendiri memang sudah cukup banyak. Ditambah dengan adanya kiper MLS yakni Martin Paes, tentu hal ini semakin meningkatkan peluang Nadeo untuk dicoret. Terakhir, ada Hernando Ari selaku penjaga gawang lainnya yang juga memiliki potensi besar untuk dicoret dari skuad Garuda.
Alasannya sendiri masih tidak jauh berbeda dengan Nadeo sebelumnya, di mana kita memang memiliki stok yang berlebihan untuk penjaga gawang. Oleh karena itu, memangkas Hernando Ari dari skuad Garuda mungkin bisa dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong. Mengingat performa Martin Paes di 2 laga sebelumnya yang masih optimal, kemungkinan besar hal ini juga akan membuat STY masih memainkan Paes di laga berikutnya.